Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnata wa iqtada bihuda. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah di Jumat pagi yang insyaallah penuh dengan barokah ini, Jumat akhir daripada bulan Rajab. Kita berharap, kita memohon kepada Allah sebagaimana Allah Ta'ala menggerakkan hati kita, menggerakkan langkah kita, mempermudah diri kita ini untuk bisa insyaallah istiqamah hadir berziarah kepada Al-Habib Abdul Qadir dan para aulia di sekitar sini, sebagaimana Allah Ta'ala permudah kita untuk duduk hadir mendatangi mereka, berziarah kepada mereka. Allah Ta'ala jadikan hati kita bersih sebagaimana hati mereka, ya kita dibimbing oleh Allah untuk mendekat kepadanya, mendekat kepada ridhonya sebagaimana Allah Ta'ala mendekatkan mereka. Amin ya rabbal alamin. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, beliau melanjutkan wasiatnya, dan ini wasiat terakhir pada wasiat kali ini. Wa qala Syekh Al-Ma'ruf Bazarruk nafa'allahu bih, usul tariqil qawm khamsatun. Ada namanya Syekh Ma'ruf Bazarruk. Beliau mengatakan dasar daripada thariqah para aulia itu ada 5. Orang kalau selama dalam hidupnya dia memegang 5 ini saja minimal, maka dia insya Allah akan berhasil meniti jalur yang telah dilalui oleh para wali. Apa itu? Yang pertama, taqwallah fi sirri wal alaniyah, yaitu bertakwa kepada Allah baik di dalam kesendiriannya maupun di halayak ramai, sehingga posisi, kondisi, keadaan dia di depan orang atau di baliknya itu apa? Sama. Wattiba'u sunnah fil aqwali wal af'al. Kemudian selalu mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam baik di dalam ucapan maupun perbuatan. Itu yang kedua. Jadi ketika mau berucap ditimbang dengan timbangannya Nabi. Ketika mau berbuat ditimbang dengan timbangannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka para kaum sholihin itu sampai ada di antara mereka yang saking ngikutinya Nabi, tidak mau dirinya itu satu jengkal saja keluar dari relnya Nabi. Jadi betul-betul boleh diibaratkan tuh relnya Nabi Muhammad ya situ. Nganan yang nganan, kiri yang kiri. Sampai Imam Al-Haddad dalam kitabnya Risalatul Ma'awana itu menyebutkan ada salah seorang sholihin yang dia tidak mau makan semangka. Kenapa? Karena nggak tahu. Dia belum dapat riwayat Nabi itu ketika makan semangka. Nabi itu makan semangka ya. Nabi ketika makan semangka itu motongnya modelnya seperti apa, dia tidak tahu. Akhirnya dia memilih untuk apa? Tidak makan, daripada motong dengan cara memotong yang beda sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ngikuti Nabi ini di dalam banyak hal ya. Terkadang kita itu melakukan hal yang sebetulnya Nabi lakukan. Nah itu kalau kita ngikuti, niat ngikuti Nabi, itu bernilai pahala. Seperti tadi itu, Nabi makan semangka. Dan Nabi kalau makan semangka itu hadirin disambili sama makan kurma. Karena dikatakan semangka itu sifatnya dingin, kurma itu sifatnya panas. Sehingga panasnya kurma itu di dalam tubuh diredamkan dengan dinginnya semangka tadi itu. Nah, itu kesukaannya Nabi SAW. Sehingga ketika orang makan semangka misalnya, dia ngikuti Nabi, nah dia termasuk ittiba ini dengan Nabi SAW. Jadi yang pertama takwa yang jelas, yang kedua selalu ngikuti Nabi SAW di dalam ucapan maupun perbuatan. Jadi tolak ukurnya itu Nabi. Kira-kira Nabi ridho enggak ya? Kira-kira Nabi senang enggak ya kalau saya melakukan ini? Kemudian yang ketiga, wal i'radu anil khalqi fil iqbali wal idbar, yaitu tidak terlalu memperdulikan makhluk, baik yang mendekat di antara mereka atau yang menjauh. Dalam artian, tujuan utamanya itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kata Imam Al-Haddad, wa qasduhumur rahmanu fil qawli wal fi'li. Tujuan mereka para aulia itu hanya Allah di dalam ucapan dan perbuatan mereka. Yang penting mereka sudah berupaya untuk bermanfaat kepada sesama makhluknya Allah. Adapun ada yang suka, ada yang benci, itu tidak menjadi masalah gitu ya.
Gak menjadi masalah sama sekali. Sebagaimana Nabi SAW, ya orang yang memusuhi beliau, orang yang cinta beliau, gitu ya. Tentu yang cinta memiliki ikatan khusus ya. Cuma dalam artian itu tidak mengganggu konsentrasi atau perhatiannya Nabi SAW kepada umatnya secara utuh. Bahkan yang munafik di antara mereka pun, ya, Nabi tahu siapa yang munafik, bukan Nabi tidak tahu. Yang munafik, bahkan ada sahabat itu yang dijuluki pemegang rahasianya Nabi. Itu gara-gara dikasih bocoran sama Nabi. Yang munafik daripada orang-orang itu ini. Nabi tahu, tapi bagaimana Nabi muamalah di hadapan mereka? Sama gitu loh. Nah, itu yang dimaksud wal i'rad anil khalaq fil iqbali wal idbar. Jadi yang cinta, yang benci itu sama gitu loh. Maksudnya sama-sama dibaikin, maksudnya gitu. Sama-sama dibaikin. Bukan berarti oh ini dekat sama saya ini, oh ini cinta sama saya ini. Berarti ini gitu ya, sehingga mengambil hak daripada orang lain. Nah, itu tidak boleh. Atau misalnya oh ini orang tidak suka sama saya. Gimana caranya supaya ini gagal? Gimana cara? Enggak seperti itu. Kalau gini, ini berarti kita belum jalan gitu ya. Kita naik relnya saja belum kalau gitu. Padahal dasar daripada ketika orang pengen betul-betul ya sampai pada ridhonya Allah tadi nih. I'rad anil khalq. Jadi betul-betul makhluk ini nggak prioritas gitu loh. Yang penting kita berbuat baik. Yang penting kita tidak menyalahi orang. Yang penting kita tidak merugikan, menyakiti orang. Ya, kita tidak membuat orang sedih. Wes selesai gitu. Orang mau mau datang, orang mau suka, orang mau nggak suka, orang mau mendekat, mau menjauh, sama. Kalau kata Rabi' al-Adawiyah lebih ekstrim lagi. Dalam syairnya kan beliau mengatakan apa? In sohamin kalbud ya ghayatal muna faqulu ma fawqa turabi turabu. Kan yang dikejar sing digodak itu sama Sayyidah Rabi' al-Adawiyah, wali perempuan ini. Beliau mengatakan, ya Allah, selama aku mendapatkan ridhomu, yang mana ridhomu ini puncak daripada harapanku hidup. Ridhomu. Faqulu ma fawqa turabi turabu, kata Rabi'ah. Maka ya Allah, hakikatnya apa yang melata di atas tanah itu tanah bagi saya. Jadi apa yang hidup di atas tanah itu sama kayak tanah, dalam artian sama sekali tidak mempengaruhi apapun pada diri saya gitu. Pada diri saya, ya yang baik ya dibalas dengan baik, karena itu hal yang lumrah ya. Yang berlaku jelek pun juga dibalas dengan kebaikan gitu. Karena mereka itu ketika bermuamalah kepada makhluk, itu sebetulnya yang dilihat bukan mereka makhluk itu, melainkan apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika mereka muamalah dengan makhluk, yang mereka pandang Allah, sehingga orang mau suka, orang mau benci, itu apa? Itu nggak jadi urusan gitu ya. Kemudian yang keempat, waridho anillah fil qalili wal katsir. Ridho kepada Allah dalam sedikit atau banyaknya pemberian. Nah ini ciri-ciri kalau orang mau meniti jalannya para wali itu apa? Ridho, dikasih banyak atau sedikit. Kemudian yang terakhir, waruju ilallah fi sarra'i wad dharra, yaitu dia selalu kembali kepada Allah ya fi sarra'i wad dharra, dalam keadaan dia waktu sejahtera, ketika serba kecukupan, ketika dia tadi itu gembira, wad dharra, atau ketika dalam masa-masa sulit. Ya jadi kembalinya sama Allah ini bukan pas susah apa ya. Pas senang misalnya, wah sholat bolong-bolong misalnya, maksiat segala diicipi. Tapi ketika susah, dan ninggal sejadah ya, nangis-nangis sama Allah Ta'ala. Ya, harusnya nggak demikian. Kalau apa dasar daripada jalur para wali itu selalu kembali kepada Allah. Dia lagi senang, dia lagi susah, kembalinya kepada Allah Ta'ala. Dalam hadisnya Nabi, ini diantara sumbernya apa? Hadisnya Nabi SAW, Nabi bersabda, ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fi syiddah. Kenalkan dirimu itu kepada Allah, tunjukkan, sodorkan dirimu kepada Allah di masa kamu gembira, di masa kamu sejahtera. yakni tetap tidak ninggal sholatnya, tetap zikirnya, tetap ngajinya, ya'rifka fi syiddah. Nanti ketika kamu sulit, Allah pun kenal sama kamu, dalam artian kamu bukan hamba yang asing bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kamu emang dalam keadaan senang pun kamu ada gitu loh.
Ketika kamu susah pun Allah gampang bantu kamu. Kenapa? Kamu selalu ada. Nah, tapi ini muncul-munculan toh. Ini pas susah baru ngetok gitu. Nah, ini kurang pas. Radhiyallahu anhum ajmain. Semoga Allah Ta'ala meridhai mereka. Yani nama-nama daripada ulama orang sholihin yang disebut oleh beliau, yang wasiatnya kita baca kemarin-kemarin. Wa ja'alana wa iyyakum minhum bifadli amin, dan menjadikan kita ini di antara kelompok mereka, amin ya rabbal alamin. Kemudian beliau mengakhiri wasiatnya, tamatil wasiyah, selesai wasiat ini. Walhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Dan segala puji bagi Allah yang telah memberi petunjuk kepada kita, dan tidaklah kita mendapat petunjuk melainkan karena Allah Ta'ala memberi petunjuk kepada kita. Laqad ja'at rusulur rabbina bil haq, telah datang para utusan Tuhan kita dengan kebenaran. Ma yaftahullahu linnas bir rahmatin fala mumsika laha. Tidaklah Allah membuka pemberiannya kepada manusia daripada rahmat, ya, ketika Allah ingin memberikan rahmatnya maka tidak ada yang bisa menolak, menghalangi. Wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dih. Tapi apa yang Allah Ta'ala memang tidak berikan kepada hambanya, maka tidak ada satupun daripada selain Allah yang bisa menyampaikan rahmat tersebut. A'udzubillahi min dzalik. Wa huwal azizul hakim. Dialah Allah yang Maha Agung dan Maha Bijaksana. Kemudian di wasiat, ini kan kitab ini sebetulnya beberapa wasiat, nggih. Nah, ini yang wasiat kali ini selesai. Beliau katakan, "Summa alam ayyul kemudian ketahuilah wahai saudaraku." Ini yang saudara yang dikirimi sama beliau surat tadi itu. Anna jami' ma ausaituka bihi, semua yang saya wasiatkan kepadamu itu qad ausaitu bihi nafsi, itu sebenarnya telah saya wasiatkan kepada diri saya sendiri dulu. Ini Imam Al-Haddad ya. Wa kafat ikhwani, juga sebagaimana saya wasiatkan telah saya wasiatkan kepada saudara-saudara saya, wa ashabi khususan, dan teman-teman saya. Wa sa'ir man yaqifu ala ma ausaituka bihi, dan semua orang yang mau ya mendapat daripada apa yang saya wasiatkan kepadamu, akan wasiat-wasiat tersebut minal muslimina umuman, daripada kelompok kaum muslimin lah. Mudah-mudahan ini kita termasuk ya orang-orang yang mendapat wasiat daripada beliau. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah pertemuan yang akan datang kita akan bahas wasiat beliau ya, dengan wasiat-wasiat yang luar biasa berikutnya. Wallahu alam bishawab.